Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, saya Riko Ramadhan Pratama ingin sedikit memberikan materi tentang masyarakat Arab Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya membawa 3 misi reformatif, yakni teologis, ritual, dan sosial. Reformasi teologis ditunjukkan untuk menegaskan kembali ajaran iman yang menurut Al-Qur'an, yaitu tauhid. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi untuk mengajarkan kebenaran kepada umat manusia. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu telah terjadi penyelewengan terhadap ajaran tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang benar. Reformasi ritual ditujukan untuk mengajak manusia agar mewujudkan iman yang benar dalam penyembahan yang benar pula, karena orang bisa memiliki keyakinan yang benar tetapi tidak tahu bagaimana mengekspresikan kebenaran itu. Reformasi sosial ditujukan untuk mengembalikan kehidupan manusia kepada hakikat kemanusiaan. Al-Quran menuntut agar manusia berlaku adil, jujur, menghargai orang lain, dan menjaga amanah. Kezaliman dan penipuan tidak dibenarkan dalam Islam. Politik. Ada 4 kerajaan yang perlu dicatat sehubungan dengan lahirnya Islam di Mekah, yakni Hirah, Gaza, Kindar, dan Himyar II. Perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut menggambarkan latar belakang munculnya Islam dan menjelaskan makna Islam bagi perkembangan sosial, politik, dan peradaban. Jazirah Arabia pada sekitarnya dan sekitarnya didominasi oleh 2 kerajaan besar, Bizantium Romawi di barat dan Sasania Persia di timur. Pada tahun 600, Bizantium berada di bawah kekuasaan Kaisar Maurus yang menyandang gelar Augustus dan mengaku sebagai penerus Agustus I yang telah menguasai kekaisaran Romawi lebih dari 600 tahun sebelumnya. Pusat kekuasaan Bizantium adalah Konstantinopel dan agama negaranya adalah Nasrani. Bahasa resminya adalah Latin, tetapi secara perlahan digantikan oleh bahasa Romawi. Adapun kerajaan Sasania berada di bawah kekuasaan Khusrau I dan berpusat di Isfahan, Iran. Agama resmi Sasania adalah Zoroaster. Jika Kaisar Bizantium berkuasa sebagai aristokrat masyarakatnya, maka para raja Sasania mengaku sebagai pemilik otoritas ilahi. Mereka adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Dua kerajaan besar itu selalu berada dalam konflik. Perang antara Hira dan Gaza, atau lebih tepat antara kepentingan Romawi dan Persia di wilayah Arab tersebut, melibatkan seluruh warga kedua kerajaan Arab ini. Pada akhirnya perang dimenangkan oleh pihak Ghazan. Dalam catatan sejarah, perang ini disebut Perang Zat al-Khiyar. Jenderal perang Gaza Al-Haris akhirnya mendapat penghargaan dari Kekaisaran Romawi dan diboyong ke Konstantinopel pada tahun 563, sementara pemimpin tentara kerajaan Hirah Al-Musnir terbunuh. Ekonomi. 1. Pertanian. Salah satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. Sekitar 2000 tahun menjelang Islam lahir pada 6110, masyarakat Arab pra-Islam sudah mengenal peralatan pertanian semi modern, misalnya alat bajak, cangkul, garut, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak dan garu serta pembawa tempat air juga sudah dikenal. Demikian pula sistem irigasi telah mereka praktekkan. Untuk menyuburkan tanah, masyarakat pra-Islam telah menggunakan apa yang disebut sebagai pupuk alami seperti pupuk kandang, kotoran manusia, dan binatang tanah tertentu, misalnya cacing dan rayap. Mereka juga telah mengenal teknik penyilangan pohon tertentu untuk mendapatkan bibit unggul. Kedua, perdagangan. Di samping pertanian, perdagangan adalah unsur penting dalam ekonomi Arab pra-Islam. Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan sesama Arab tetapi dengan Arab. Ketiga, industri rumah. Pertanian dan perdagangan yang maju berdampak pada kemajuan profesi lain dalam perekonomian Arab pra-Islam. Profesi atau cabang lain perekonomian tersebut adalah industri rumah. Industri ini menjadi sangat berkembang karena kebutuhan terhadapnya makin mendesak dan karena ditemukan bahan bakunya di wilayah lokal. Produk industri rumah adalah murni buatan tangan yang dikerjakan oleh pria dan wanita, baik orang merdeka ataupun budak. Yang keempat adalah pertambangan. Di samping produk tersebut, Arabia juga mendapat keuntungan ekonomi dari hasil pertambangan. Daerah yang banyak menghasilkan produk batu mulia adalah dataran rendah Yaman, Ma'rib, Zamar, Kaulan, kini Sa'dah Yaman Utara, Hajur, kini
Madain Salih Arab Saudi, dan daerah perbatasan antara Kunfuzah, kini pantai barat Arab Saudi, dan Atwat, Amayah, Madian, Bahrain, Qatar, dan Aman. Yang kelima adalah pandai besi. Sebagian penduduk Mekah dan Madinah beroperasi sebagai pandai besi karena di sana terdapat perkampungan Bani Sulaim yang banyak menghasilkan biji besi. Yang keenam adalah industri tekstil. Dalam masyarakat Arabia juga terdapat industri tekstil. Industri ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan sandang dan permadani serta perhiasan tenun dan wol. Yang selanjutnya adalah sastra. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam bisa dilihat dalam karya sastra yang merupakan produk zaman itu. Karena sastra Arab pra-Islam, sastra jahiliyah adalah cermin langsung bagi keseluruhan kehidupan bangsa Arab pra-Islam tersebut, dan dari hal-hal pribadi sampai persoalan masyarakat umum. Dalam sastra Arab ini tergambar jelas kehidupan kemah, alam sekitar masyarakat, budaya, dan peradaban, baik yang masih murni maupun yang telah dipengaruhi oleh bangsa asing seperti Persia, Yunani, India, atau Romawi. Yang selanjutnya adalah agama. Berbagai macam agama dan kepercayaan yang ada di Arab sebelum Islam ada. Satu, fetisme, suatu kepercayaan yang diwujudkan dalam bentuk penyembahan terhadap benda. Kedua, totemisme, pengultusan terhadap hewan atau tumbuhan yang dianggap suci. Ketiga adalah animisme, kepercayaan adanya roh baik dan roh jahat yang berpengaruh dalam kehidupan manusia di alam ini. Yang keempat, kepercayaan terhadap jin. Yang kelima, Yahudi, salah satu agama Samawi yang berkembang di Jazirah Arab. Yang keenam adalah Nasrani. Yang ketujuh, aliran Dahriyah, aliran yang menolak adanya sang pencipta. Yang kedelapan, kepercayaan Hanifiyah, merupakan pemberontakan terhadap penyembah berhala dan kemusyrikan. Yang kesembilan, Majusi, agama yang muncul dan berkembang di Persia. Yang kesepuluh adalah Manawiyah, aliran agama yang disebarkan Mani. Kemudian yang terakhir adalah bangunan. Arabia memiliki sejarah yang tua sebagai tempat perkembangan kebudayaan, dan karena itu banyak peninggalan bangunan yang dapat menggambarkan perkembangan kebudayaan pra-Islam di wilayah itu. Di sana banyak bangunan yang merupakan tempat ibadah agama atau bangunan lain yang memiliki arti penting bagi masyarakat pra-Islam. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.